Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tigor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Masih tetap semangat ya Bang ya? Alhamdulillah, hingga hari ini tetap semangat. Seperti apa yang dikatakan, terus karya tataning bumi. Kami melihat Bang Tigor ini menunjukkan sebuah konsistensi yang luar biasa, keperkasaan, kebugaran, dan juga di sini mungkin perlu stamina yang keren dari Bang Tigor, karena kami melihat dan menyaksikan sendiri Bang Tigor ini rela jalan kaki dari daerah mana itu Bang? Welahan sampai ke Pendopo, Kabupaten Jepara. Iya. Berapa kilometer itu Bang ditempuh? Kalau tidak keliru itu 22 atau 24. Wow, 24 kilometer kalau nggak salah ya. Dan ini sebuah prestasi ya menurut kami ya. Prestasi yang Bang Tigor lakukan nggak mudah untuk dilakukan oleh siapapun. Dan Bang Tigor terbukti kuat melaksanakannya. Mengantarkan surat cinta ke Bapak PJ Bupati Jepara, dan tentunya surat cinta itu berisi macam-macam yang love gitu ya pasti. Dan di sini kami juga pengen tahu ya Bang ya, kenapa Bang Tigor sampai mau gitu ya? Apa sih yang membuat Bang Tigor terpanggil untuk melakukan long march itu tadi? Terima kasih kepada Bapak Kapolres Bapak Warsono dengan jajarannya di Intelkam yang sudah mengirimkan, yaitu tim pengamanan tertutup, tertutup ya, jadi sangat luar biasa. Saya berterima kasih, dan memang ini salah satu bagian dari program beliau, di mana ayo kita kondisikan Jepara agar aman terkendali. Kita buat sistem di Jepara itu jangan sampai saling mengganggu. Nah, sebenarnya dengan saya jalan kaki itu adalah bagian kita menghindari daripada ada kalimat mengganggu ketertiban umum. Oh gitu ya. Satu, ketika ada yang ingin berunjuk rasa. Oh iya. Yang kedua, ketika konvoy. Oh. Nah, saya sowan ke makam Ratu Kalinyamat, saya sowan ke makamnya Raden Said Sunan Kalijaga. Di situ saya hanya menemukan sumeleh. Nak wani yo ojo wedi-wedi, nak wedi yo ojo kemaki. Keren. Itu memang yang harus dipakai ya. Makanya saya setelah pulang dari makamnya Sunan Kalijaga itu, saya membuat surat, pagi saya kirim ke Intelkam. Saya mengadakan lokmat karena beliau juga khawatir bahwasanya nanti terjadi konvoy, karena tahu sendiri jalan di Jepara itu sempit, tetapi penggunanya sangat luar biasa dengan datangnya ini. Betul. Nah, saya mengatakan saya seorang diri, bukan saya menonjolkan saya ingin terkenal atau saya ingin tenar, bukan. Saya ingin menghindari daripada mengganggu ketertiban umum di situ. Oke. Nah, setelah saya komunikasi dan ternyata beliau mengizinkan, dan rekan-rekan, bagaimana saya bisa membantu, silahkan di pos. Dan mereka dengan antusias ya. Terima kasih juga untuk PSSJ. Apa itu Persatuan Sound System Jepara. Oh iya, keren. Ini kan yang kemarin mengadakan cek sound di alun-alun. Iya. Kan. Nah, ini sangat luar biasa dari beliau-beliau gitu kan, karena surat cinta ini berisi 10 hal. Nah, iya. Itu ya Mbak Dinda. Jadi mau tidak mau semoga saja segera ditanggapi dan bisa bermanfaat. Amin. Kami juga bertanya-tanya ya Bang ya, ini dalam hati ya. Kemarin ada benar-benar sosok bupati, dan bulan ini baru ada penggantian sosok PJ Bupati Jepara. Padahal kalau kami lihat Bang Tigor ini bisa loh melakukan long march itu kemarin-kemarin begitu loh. Kenapa harus menunggu PJ Bupati? Atau ini secara kebetulan saja?
apabila kita jeli di salah satu poin itu, yang pertama adalah mengenai Perbup nomor 52 tahun 2020. Pada waktu beliau menjabat itu ada penambahan di nomor 14 tahun 2022. Penambahan itu adalah mengenai penggunaan aplikasi Lindungi Peduli. Lindungi Peduli. Tetapi keresahan daripada para seniman, para budayawan dari seni musik, seni tari, seni pedalangan, ya, juga bukan hanya para pelaku seni, tapi para penikmat seni. Ya, para penikmat seni ketika sudah mulai dari pandemi menuju endemi ini. Ketika sudah ada pembebasan, bukan pembebasan ya bahasanya, sudah ada pembukaan keran. Iya. Tapi dengan pembatasan itu sudah dilakukan oleh teman-teman, sudah dilakukan oleh teman-teman. Tetapi kembalinya adalah pembenturan di mana pihak keamanan yang di sini adalah dari Polsek ya, yang terdekat dengan masyarakat dan Polsek ya. Nah, karena masih berlakunya Perbup nomor 52. Iya. Ya, ketika pembenturan Perbup 52 ini masih ada keterbatasan. Seperti apa itu? Kita ambil contoh seperti waktu penggunaan panggung, ya kan? Iya. Jepara ini kalau kita berbicara masalah yang Surat Cinta Saya yang pertama ini adalah ketika kita mengatasnamakan masyarakat ingin menanggap, itu juga mikir 2 kali. Oh, berarti ini permasalahan kenapa Bang Tigor menunggu PJ Bupati? Betul. Jadi ketika ada perubahan di situ di Perbup 52 yang ditambah dengan Perbup nomor 14 itu, ini berarti kan tetap berjalan untuk Perbup 52. Nah, ini 10 pengajuan, 10 yang disampaikan kepada PJ Bupati Jepara tentang surat cinta itu tadi. Mungkin bisa disampaikan secara runtut gitu. Kira-kira apa aja gitu. Jadi ketika Perbup 52 ini menjadi permasalahan, menjadi sebuah permasalahan karena Jepara ini bukan kerumunan yang menjadi kendala, tapi kerusuhan. Ya kan? Nah, kerusuhan dari mana? Ketika orang mengatakan, oh ini dari miras yang banyak memakan korban. Di Surat Cinta Saya yang kedua, ayo kami meminta untuk penanganan miras secara serius. Oh, di situ juga masuk ya miras ya. Jadi kita juga bukan hanya harus ini. Itu namanya memaksakan kehendak. Ya. Ya kan, tidak boleh kan begitu ya, kan? Ya. Tidak boleh miras. Kalau dikatakan, oh itu salah dari polisi, tidak bisa. Sama hanya ketika anak sekolah. Anak sekolah ketika dia nakal, lu kamu anak sekolah, kok kamu nakal? Sekolahan tidak bisa. Yang punya anak siapa? Di rumah terpengaruh dengan lingkungan, kan semacam itu. Nah, kalau kita sama-sama dari orang tua, lingkungan, dari RT sampai ke desa sampai ke bupati dengan Pak Polsek, Pak Warsono yang sangat luar biasa ya. Benar-benar. Gebrakannya luar biasa itu Pak Warsono. Jadi bukan gebrakan, bukan gebrakan, kerjanya luar biasa. Oh, itu jadi ayo kita sama-sama menangani miras secara serius, macam itu. Terus yang ketiga yaitu mengenai proyek mangkrak. Iya, ini banyak sekali ya di Jepara ya. Nah ini, kenapa kok mangkrak? Kan macam itu. Oh, nggak ada duit. Yang tahu ada duit atau enggak itu siapa? Masyarakat yang pasti tahunya tiap tahun bayar pajak. Iya, betul. Lewat jalannya mulus. Ya kan? Jangan hanya karyawan pabrik saja yang mulus-mulus, kan gitu. Nah, ini di mana ketika kita melihat di beberapa bangunan, beberapa proyek ya, saya katakan proyek di Jepara yang mangkrak. Itu saya mengatakan di depan terminal Gedangan itu adalah palu baris. Di mana situ identitas Jepara betul-betul identitas Jepara. Ada palu yang baris, ada alat tatah yang baris, ada macan kurung kan iya, gitu. Betul. Semuanya ada di Welahan itu ya. Nah, ada di Welahan. Ini mangkrak. Inilah kenapa mangkrak, ya kan? Apakah bupati sekarang tidak boleh melanjutkan? Oh ya. Apakah harus bupati dulu
yang dulu itu melanjutkan. Itu tanggung jawab bupati yang dulu, itu programnya bupati yang dulu. Enggak kok. Ketika dilanjutkan, ada sejarah, tercatat sejarah. Kita ambil contoh, Mbak Dinda membuat program, saya yang menjalankan. Apakah hanya saya? Wah, Tigor membuat jembatan besar semacam itu. Sejarah akan menulis program daripada Dinda Kirana yang dilaksanakan oleh Bang Tigor, kan semacam itu. Betul. Setidaknya ada lah ya nama-nama di situ, para tokoh-tokoh mereka yang pernah punya konsep itu kan gitu ya. Yang selanjutnya sebenarnya ini menjadi permasalahan dan menjadi rahasia umum. Salah satunya adalah pelayanan publik. Ya. Wah. Kok jadi sehati semua sih yang disampaikan? Kenapa kok pelayanan publik? Masyarakat tidak komplain, no? Jangan tanya masyarakat tidak komplain. Kalau malah masyarakat sudah komplain, wah bahaya. Karena apa? Mereka bersama-sama bisa demo lagi. Iya. Apa toh itu pelayanan publik? Kita ambil contoh saja. Ini contoh ya, bukan saya menghambat daripada ataupun benci ataupun apa dengan salah satu instansi ya. Iya. Bukan. Kita ambil contoh ketika kepengurusan KTP, akte kelahiran, akte kematian, kan semacam itu ya. Ketika, berhubungan dengan Capil. Berhubungan dengan Dukcapil. Permasalahannya di mana? Ketika operator di kecamatan, Dukcapil ada operator di kecamatan, itu hanya satu orang. Kalau orang itu sakit atau ada kegiatan di luar keluarga ya, mereka tidak hadir. Goyang loh. Oh iya. Alat-alat yang di kecamatan ketika mau untuk KTP, aduh kameranya rusak, kalah dengan miliknya Deka, kan gitu kan. Jangan gitulah, Bang. Kita ambil contoh semacam itu. Ketika online, ya kan sebenarnya apa yang terjadi saling menunggu karena apa? Dari sekian orang pengen cepat semua. Iya, Bang. Ya. Nah, karena satu, kalau kita mau coba kita keluar dari Jepara dan kita coba untuk kunjungan. Kalau DPR itu kan kunker ya. Kunjungan kerja. Itu. Kalau saya juga kunker, gitu kan. Makanya saya berani ngomong gini, gitu kan. Iya. Nah, operator di Dukcapil itu tidak mencukupi, tidak memadai. Iya. Nah ini apakah daripada SKPD atau kepala daripada Dukcapil, beliau nggak berani. Nah gitu kembalinya ya? Kepada Pak Bupati. Oh iya. Kamu yang jadi kepala ini mau menjadi bupati. Kamu yang jadi kepala Dukcapil. Operator di kantor berapa? Oh gitu. 4 orang Pak. Tambah 20 orang, biar nanti datang langsung selesai. Wow, ya kan gitu, ya kan? Apakah ini sebuah pencitraan untuk bupati ketika beliau di media dengan semacam itu? Iya. Kalau saya enggak, beliau tidak pencitraan, karena beliau tidak ada tendensi untuk politik. Iya. Tapi beliau pengenalan. Nah, agar lebih akrab, maka kita kirimkan surat cinta. Oh gitu ya. Ini lho Pak wargamu. Tadi Bang Tigor mengatakan dilakukan dengan jalan kaki 1 orang dan ini suratnya surat cinta bukan surat demonstrasi kan gitu ya. Itu kenapa Bang Tigor? Karena satu, ketika kita mencintai pimpinan, mencintai bupati, kita mencintai Jepara, menghargai, kita kan cinta Jepara kan gitu. Jadi inilah surat cinta. Kalau itu dianggap tugas, ya itu adalah nasib jenengan, kan begitu, ya kan, mau tidak mau, banyak PR kan gitu kan, makanya di situ juga saya katakan sangat berat untuk Jepara saat ini, betul. dengan banyak sekali permasalahan mengenai jalan di jalan kabupaten, ya kan, yang masih semacam itu. Bagaimana ekonomi mau meningkat, bagaimana pariwisata mau meningkat, gitu kan. Bagaimana jalan usaha tani bisa meningkat. Kalau 12 miliar aja hanya untuk jalan pemuda, kan itu ya. Ini salah satu suratnya kan gitu. Ini kan dilakukan dengan penuh cinta. Dan ini dilakukan bukan di kalangan orang politik, gitu ya Bang. Di sini apakah menurut Bang Tigor ini orang-orang politik ini yang berkaitan dengan birokrasi ini
tidak melakukan dengan cinta. Kenapa Bang Tigor bertendensi memberikan surat cinta ke PJ Bupati? Bukan antara cinta ndak cinta ya. Bukan antara cinta ndak cinta. Iya. Ketika ini berbicara masalah orang itu dari partai politik. Dengan yang bukan dari partai politik ya. Pak Bupati ini kan bukan dari partai politik. Iya. Dia tidak punya di bawah. Dalam arti tidak punya tim sukses. Tim sukses. Ya kan? Iya. Ketika dari partai politik, ketika masukan-masukan dari ranting, dari anak cabang, ya kan, dari apa, itu kadang-kadang juga tidak diterima. Iya. Jangan sampai yang penting bos senang. Oh gitu. Ya kan? Sebenarnya sama. Kita sama-sama kan. Yang namanya pemimpin dari partai manapun, ketika beliau menjadi seorang bupati, itu adalah bupati kita. Kita tidak pernah melihat dia partainya apa, kita tidak melihat itu. Iyalah. Tetapi ketika beliau tanggap Sasmito dan lebih paham apa yang harus dilakukan, apa yang ada dilakukan di masyarakat. Nah ini bahwasanya tugas 2 tahun yang beliau emban ini berat ya. Berat, betul. Karena peninggalannya itu bukan peninggalan buruk, bukan peninggalan buruk. Karena PR-nya itu sangat luar biasa. PR-nya beliau sangat luar biasa, ya kan. Dengan dengan kedatangan dari karyawan-karyawan yang dari luar kota, sementara jalan masih semacam itu, ya kan. Kadang-kadang masyarakat itu juga tidak tahu dalan kok koyok ngene dapure lah, ini dapurnya ini yang kita repotkan gitu kan. Karena di satu sisi ini ada jalan provinsi, ada jalan nasional, ya kan. Nah, yang menjadi eman-eman adalah ketika masyarakat desa ingin memajukan agar kotanya itu lebih baik, tapi jalannya masih buruk. Sementara 12 miliar hanya untuk jalan pemuda. Ini kan kenapa tidak dialihkan dulu, itu bisa dianu gitu loh. Iya, sabar Bang, sabar. Relay sebentar ya Bang ya. Dan di sini Bang Tigor menyampaikan 10 hal kepada Bapak PJ Bupati Jepara. Setelah Bang Tigor menyampaikan dengan diwakili hanya 1 orang saja, yaitu sosok Bang Tigor yang perkasa saat itu ya Bang. Ini menunjukkan bahwa memang Jepara tidak perlu demonstrasi. Jepara harus damai, Jepara harus keren gitulah. Anjuran dari Bapak Kapolres tadi ya. Dan apa sih Bang tanggapan ketika 10 hal Bang Tigor sampaikan kepada Bapak Edi Supriyanta, PJ Bupati Jepara itu? 10 poin ini ketika birokrasi itu kelihatannya kok saling saling cuek-mencuekan. Kenapa? Ketika dinas perhubungan ya kan, yang berhubungan dengan kepolisian harusnya berkolaborasi. Saling berkolaborasi kan gitu kan. Itu. Yang pasti bagi saya saat ini adalah rambet jaji ning migunani. Di sini kami juga pengen tahu nih, Bang Tigor pasti nggak sendiri nih di sini. Ada tim-tim pendukung, meskipun ketika long march itu seorang diri, tapi setidaknya Bang Tigor juga didukung beberapa kawan dari seniman, budayawan dan lain sebagainya mungkin yang di sini ikut menyengkuyung kegiatan-kegiatan 10 hal yang disampaikan ke PJ Bupati Jepara itu tadi. Banyak ya Mbak Dinda, banyak. Gimana? Dari rekan-rekan itu yang mendukung itu. Untuk 10 titik poin sendiri kami juga melakukan survei. Kita berdasarkan data. Ya kan, berdasarkan data. Jadi ketika ini bukan isapan jempol, ini tugas, ya kan. Apakah bisa dilakukan saat ini juga? Bisa. Ketika bupati menggunakan hak otoritasnya. Oke. Perbup 52 ganti dengan ini, bisa. Oh gitu ya. Tetapi perlu pemahaman, perlu penyelaman. Di sini yang menjadi bahasan, ketika kerumunan sudah tidak menjadi permasalahan, tetapi kerusuhan. Kalau kerumunan menjadi permasalahan, pada waktu Bupati dulu mantu, yang terakhir ini adalah Des Ganjar, berapa ribu itu kan kerumunan juga, ya kan? Tetapi kerusuhan di sini. Nah, kerusuhan itu berasal dari mana? Dari miras. Ayo miras kita tangani bareng-bareng. Jangan sampai kembali ada pembenturan, ya kan? Terus di sini yang pengen kami tanyakan Bang Tigor tentang miras yang memang kemarin sempat memakan korban segitu banyak ya.
sempat terjadi di daerah Kecamatan Plonggo dan sempat terjadi di Pecangaan juga. Kira-kira apa sih Bang menurut Bang Tigor sendiri dan kawan-kawan mungkin ya di belakang-belakang Bang Tigor mungkin ya sampai ini tercetus 10 hal ini. Kira-kira apa sih Bang yang bisa menyelesaikan hal ini gitu? Caranya gimana gitu? Baik, jadi seperti tadi di awal saya katakan ini tidak bisa satu orang. Tidak bisa bupati, tidak bisa Pak Kapolres sendiri. Tidak bisa. Tokoh agama, tokoh masyarakat, ketika ayo sama-sama, ayo kita bareng-bareng, kita mulai dari RT, ya kan, kita mulai dari RT, ya kan, tokoh masyarakat dari desa. Tetapi ini jangan hanya menjadi slogan, ya kan? Iya. Jangan hanya menjadi kita anak muda hindari narkoba menjadi tulisan besar sementara di bawahnya pada teler ini. Ya kan? Miris ya. Jadi ingat ketika di pom bensin ada tulisan dilarang merokok. Tulisannya kan di situ, saya kan di bawah. Yang masang sendiri merokok. Ini ya. Ini jadi ayo kita sama-sama. Iya. Ya kan? Karena Jepara sudah penuh dengan bermacam problem, dengan bermacam permasalahan ya. Kalau kita melihat kalangan atas ya Bang Tigor, para pejabat gitu ya. Kalau bupati kan memang nyata satu orang dan mungkin di sini beserta wakilnya. Tapi berhubung wakilnya nggak ada, jadi tinggal PJ Bupati Jepara aja. Ya, itu kan kendel kayak saya. Iya. Ya kan, kendel kayak saya. Iya betul. Tapi kalau kita menoleh ke Taman Sari ya Bang, itu ada anggota DPR yang 50 itu kan bisa kita manfaatkan gotong royong guyup untuk menyampaikan aspirasi masyarakat karena memang beliau-beliau yang ada di sana itu adalah wakil rakyat. Mungkin bisa dimanfaatkan oleh kita semua ya untuk menyampaikan 10 hal itu tadi dengan didukung para DPR sehingga Jepara ini menjadi apa yang kita inginkan itu tadi. Baik. Surat cinta kepada Bupati tembusan ke Ketua DPRD. Oh gitu ya. Tembusan ke Ketua DPRD. Dan didukung. Alhamdulillah banyak sekali yang dari rekan-rekan di Taman Sari ya. Di Taman Sari di rumah rakyat. Iya. Itu mendukung walaupun tidak vokal. Walaupun tidak vokal. Karena apa? Ini adalah saat di mana perbaikan untuk Jepara secara totalitas. Iya. Karena yang duduk di pendopo bukan orang dari politik. Iya. Beliau adalah ASN. Ya kan? Dibayar oleh rakyat. Ya kan itu. Apakah bupati tidak dibayar oleh rakyat? Dibayar. Tetapi sebelumnya kan dia juga membayar. Iya. Gitu ya, ada embel-embel seperti itu ya. Berarti ini secara nggak langsung ini adalah bulan detik-detik di mana saatnya kebangkitan dan totalitas Jepara. Baik Bang Tigor, semoga apa yang menjadi harapan kita bersama ya, 10 hal itu tadi minimal bisa terlaksanakan. Meskipun masih banyak lagi di belakang 10 hal itu tadi yang perlu perbaikan. Dan di sini PR buat kita bersama tidak hanya Bapak PJ Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanta. Duo Edi itu tadi, Edi Supriyanta dan Edi Sujatmiko. Juga tidak hanya 50 DPR yang ada di Taman Sari Kabupaten Jepara. Tapi ini adalah kerja kita bersama. Masyarakat Kabupaten Jepara harus guyup untuk membangun Jepara maju. Bulan awal jabatan PJ Bupati Jepara semoga menjadi berkah untuk kita bersama. Terima kasih atas kehadirannya di DK Studio, Bang Tigor. Dan mohon maaf mungkin ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan, terima kasih. Untuk semuanya, terima kasih. Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, dan pengguna jalan. Mohon maaf apabila saya dalam melakukan long march mungkin mengganggu daripada perjalanan panjenengan Mbak Dika selagi saya masih ada di sini kan gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena bukan maksud kami mengganggu ketertiban umum, tapi ini adalah sudah minimalkan. Kita sudah meminimalkan kan semacam itu. Dan semoga surat cinta ini segera terbalaskan. Amin. Bukan bertepuk sebelah tangan. Amin. Dan gitu. Iya. Demikian Mbak Dinda, terima kasih untuk undangannya yang sangat luar biasa ini. Sama-sama. Dan semoga sukses selalu. Amin. Jaga terima kondisi, kasih. jaga kesehatan. Jangan salah ya Bang, Deka jangan diartikan lain. Dinda Kirana, bukan Dewan Kesenian atau Dika yang lain ya.
Baik, terima Takutnya kasih. itu. Iya, Terima kasih. iya, iya.